Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bersama kita Kulkas. kuliah ringkas. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai apa? Aku Dan dan mertuaku. Dan mertuaku. Tentunya ini adalah tugas kuliah yang diberikan oleh dosen kesayangan kita. iya, Kuliah retorik. kuliah retorik. Makanya namanya kulkas. Kuliah ringkas. Ringkas. Gak perlu bayar SKS mahal. Gak perlu daftaran. Kembali kontrak. Itulah pokoknya. Ya pokoknya itu ya. Nah, Oke, siap. jadi dalam kesempatan kali ini nih, dalam kulkas kali ini Iya. dibawainnya nggak sama dosen kita, tapi sama Mahasiswanya. mahasiswanya. Beliau lebih senior dan lebih mumpuni. Kita mah hanya diberi tugas gitu. Dan Kita semoga mah- kita ini bagus gitu. Iya. Kita iya. mau apa tuh? Oke, lanjut. Oke, kayaknya belum lama ini kita masih ada sedikit suasana setelah Lebaran, setelah Iya, betul. kemenangan. Iya. Sebelum mulai, kita mau minta maaf dulu Ya apabila kepada Apabila- para penonton. Iya, apabila Apabila kita mempunyai kesalahan. Iya, Minal betul. aidin wal Bapak izin, mohon maaf lahir dan batin. Dan Oke. semoga nilai kita aman. Alhamdulillah, amin. boleh. Langsung aja nih Oke, ke jadi- pembahasan pertanyaan gimana Oke ya. bro? Jadi sebelum masuk pertanyaan nih Mi. Jadi sebelumnya nih kenalin dulu. Saya Muhammad Azrul Ibrahim. Ini rekan saya Muhammad Ramadan. dan ini pemateri kita nih yang Sangat akan kece. menyampaikan materi yang Jangan sepertinya berlebihan. Iya. sepertinya sangat kompeten lah Kompeten untuk dalam materi bidang kali ini. ini. Amin. Siapa? Boleh perkenalan dulu dong. Ya, saya Fahmi Nurdiansah dan kameramen kita Adlan Fauza. Asik. Yang Oke. nggak sadar Thank kalau you di Adlan. mention. Oke, jadi saya mau ini nih Mi, kita mau bahas Mau nanya. sesuatu yang sebenarnya lagi banyak terjadi di kalangan muda. anak-anak muda ya, Hmm. ya dewasa muda lah, Iya. Iya, betul. anak-anak Ini dewasa. menjadi trending lah Iya, buat sekarang ini. iya. Iya. Jadi sebenarnya pembahasannya nggak jauh dari nikah muda, Nah, gitu. iya. Masih dalam lingkup nikah muda. Iya, Karena kita masih muda, jadi ngebahasnya yang kita tahu aja gitu. Iya, Betul. Jadi oh ya, untuk informasi, jadi kita di sini semuanya masih Masih belajar lah. belum menikah. Benar. Itu Iya, maksudnya. Belum Takutnya nanti ada yang salah. Jadi ya mohon Mohon maklum lah dikoreksi ya. ya. mohon dikoreksi. Saran dan masukannya lah dari teman-teman Jadi- semua. Pembahasannya tuh kita nggak akan bahas panjang tentang nikah mudanya nih. Tapi kita akan membahas tentang bagaimana sih ketika kita nanti udah menikah nih posisinya. Kita punya orang tua baru, kita juga punya keluarga baru. Betul. Yaitu Betul. keluarga calon istri kita. Iya, kan? betul. Tentunya nanti bakal kita anggap keluarga. Betul sekali. Nah lebihnya nanti kita bahas lah ya. Iya. Oke Mi, pertanyaan pertama dari Ane nih. Hmm. Jadi setelah Fahmi nikah nih kan, Iya. Fahmi nikah. Sebelum nikah deh, sebelum Oke, nikah dulu, dulu. dari sebelum Oke. nikah dulu nih. Sebelum nikah. Iya. Fahmi kan tahu ketika nanti Fahmi memilih untuk menikah dengan seorang perempuan, tentunya orang tua dari perempuan itu melepas anaknya, melepas tanggung jawab anaknya dan diserahkan kepada Fahmi, Iya, benar banget. ya kan? Mhm. Nah, selain bertanggung jawab, udah pasti ya kalau bertanggung jawab buat istri mah ya. Iya, betul. Selain bertanggung jawab buat istri, kita juga punya tanggungan seorang anak Mhm. kepada orang tuanya. Iya. Selain orang tua kita kan jadi punya tanggung jawab juga dong sama orang tua istri kita. Benar. Nah, Iya. Fahmi nih, untuk Fahmi sendiri, Hmm. Fahmi menurut Fahmi nih, kalau karena Fahmi belum nikah nih, kita bayang-bayang dulu aja ya. Iya. Kita berpikir ke depan. Pandangan Fahmi terhadap keluarga baru Fahmi kiranya bakal apa sih? Bakal kayak gimana sih nanti? Iya. Sebenarnya tema yang beliau kasih kepada kita itu sangat susah gitu ya kalau misalkan Dari Pak berbicara. dosen ya? Iya, di Pak dosen tersayang. Yang seharusnya aku dan mertuaku Mertuaku. itu untuk orang yang sudah menikah. Seharusnya. Iya, seharusnya, tapi tidak menutup kemungkinan kita sebagai mahasiswa beliau harus siap gitu dalam situasi dan kondisi Betul, apapun. Betul. Begitu. Apalagi Nah. kita ini laki-laki kan Iya, akan menjadi betul. imam. Iya, Kita iya, harus betul. siap dalam segala
kondisi apapun. Iya, betul. Nah, lanjut nih. Jadi mungkin lebih bagusnya kita bahas aku dalam mempersiapkan untuk calon mertua. Nah, ini menarik nih. Gimana? Boleh. Jadi sebelum kita menikah, alangkah lebih baiknya kita mengembangkan diri kita pribadi khususnya gitu. Itu entah dalam nalar, ilmu, pengetahuan, dalam segi ekonomi gitu. Kita akhlak gitu. Jadi kita harus mumpuni dalam bidang semua itu. Dimana kita masa kuliah ini, dan kuliah ini pun sebenarnya untuk bekal kita. Bekal kita melanjutkan kehidupan nanti setelah berkeluarga gitu. Mempersiapkan dari sekarang. Nah, ini salah satu langkah batu loncatannya untuk mencapai itu. Benar. Tadi itu pertanyaan kan nanti apa? Pandangan. Pandangan saya tentang nanti bagaimana ya? Keluarga baru, khususnya ke orang tua baru. Pandangan saya itu dalam segi mempersiapkan ilmu, mempersiapkan ekonomi yang mapan, akhlak juga perlu, karena sebenarnya kalau kita bahas tentang kepemimpinan, karena kita jadi pemimpin kan. Oh iya, benar. Jadi imam lah ya. Iya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan bahwa bahwasanya manusia diturunkan ke bumi ini untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, untuk di sini konteksnya manusia ya, entah itu perempuan dan laki-laki, pokoknya mereka akan menjadi pemimpin gitu. Karena apa? Yang pertama, laki-laki dia akan menjadi pemimpin bagi keluarganya, bagi dirinya sendiri, dan kalau misalkan dia sekarang menjabat guru atau dan hal lain sebagainya, dia akan menjadi pemimpin. Lalu seorang perempuan, begitupun seorang perempuan, dia akan menjadi pemimpin bagi siapa? Bagi anak-anaknya. Dia akan, karena madrasah pertama untuk anak itu seorang ibu loh. Bener nggak? Iya. Benar. Nah, jadi bahwa wanita pun perempuan dia menjadi seorang pemimpin nanti bagi anak-anaknya. Gitu. Pandangannya mungkin seperti itu ya. Ngomong-ngomong persiapan nih, ini tadi kan Fahmi banyak menyinggung ya masalah persiapan. Kita tuh harus mempersiapkan ilmu, mempersiapkan materi, akhlak. Nah, di zaman yang modern ini banyak sekali akademi atau pelatihan seperti pelatihan pranikah, akademi pranikah. Iya, benar. Yang saya ingin tanyakan kepada Fahmi, apakah saya nih yang nantinya akan bakal menikah, apakah harus mengikuti itu hal tersebut atau tidak? Apakah harus banyak gaul jeung geus kawin atau kumaha gitu? Gimana tuh? Ya, menurut saya semuanya bisa kita ambil sih. Yang pertama dari program pemerintah gitu, khususnya Kemendag. Mereka membuat suatu program di mana sekolah pranikah gitu, sekolah sebelum pernikahan. Lalu kita pun ya tadi kita harus mempersiapkan, harus bertanya-tanya mungkin ya kepada seorang yang sudah menikah, nah khususnya tadi kepada orang tua kita sendiri. Mereka pasti lebih paham membicarakan soal kehidupan pernikahan karena lebih berpengalaman gitu. Iya, pasti. Mungkin seperti itu ya. Jadi menurut Fahmi hal seperti itu tuh perlu ya. Dalam maksud kita tuh perlu mempersiapkan itu, dan nggak bisa sendirian, nggak bisa otodidak. Pasti harus cari pengalaman gitu kan, atau sekolah tadi, sekolah pranikah. Iya. Ini saya punya pertanyaan ini. Iya. Tadi kan kita lagi ngebahas mertua nih ya. Nikahnya udah nih, misal tadi nikahnya udah. Fahmi udah nikah. Bayangin aja 1-2 tahun atau 3 tahun ke depan mungkin udah nikah. Iya betul. Dan Fahmi punya orang tua baru kan. Nah, Fahmi itu kiranya bakal anggap orang tua istri Fahmi itu seperti apa, sebagai siapa gitu, di kehidupan Fahmi, dan sikap Fahmi itu bakal kayak gimana ke orang tua? Oke. Ini pertanyaan yang sulit ya, karena pertama saya itu belum nikah gitu kan, teman-teman. Jadi menurut saya pribadi, ketika dihadapkan dengan persoalan seperti itu, maka saya akan menganggap mereka adalah orang tua saya sendiri. Karena apa? Kita itu baru nikah dan kita butuh bimbingan dari mereka gitu. Butuh solusi dari mereka. Betul. Iya, karena mereka kembali lagi mempunyai pengalaman yang lebih dari kita. Mereka sudah awal terjun ke dunia yang benar-benar nyata, berhadapan dengan materi. Ibaratnya kalau kata alumni TikTokers,
Apa tuh? Siapa? Apa? Bowo. Apa Dia penting? bilang, iya. Iya. Kalau lu baru nyebur, gue udah kering. Oh iya benar. Oh iya. Posisi orang tua tuh seperti itu. Iya benar. Sekarang ada pertanyaan aja nih. Kan tadi Ajrul udah nanya nih. Kalau saya kan tadi sebelumnya nanya sebelumnya. Iya. Kalau saya sesudahnya kan masalah orang tua nih sama. Nah, setelah menikah apa yang harus diprioritaskan misalnya apakah orang tua kita sendiri, orang tua kandung, atau orang tua dari si istri kita, atau harus dua-duanya harus adil lah gitu, Iya. atau harus gimana tuh pandangan Fahmi? Iya, menurut saya mereka itu harus diprioritaskan dua-duanya. Dua-duanya. Iya betul, karena tingkat strata mereka itu sama. Gitu. Dia dalam orang tua si wanita atau istri saya nanti, dia orang tua dia dan saya harus menghormati dan mereka sama kedudukannya gitu. Nggak bisa diprioritaskan. Saya harus memprioritaskan yang pertama orang tua saya dulu atau orang tua dia gitu. Enggak, kita harus bersikap adil. Jadi benar. kita ambil ini deh. Jadi ingat tentang nilai dasar pergerakan. Manhajul fikr Ahlussunnah wal Jamaah. Dimana yang pertama kita harus tasamuh, toleransi. Iya, kita harus toleransi. Tasamuh bukan toleransi, tapi moderat. Oh, moderat. Iya, kita harus tidak condong terhadap kiri atau condong terhadap kanan, gitu. Kita harus mempunyai sifat yang di situ tuh tidak condong lah, harus seimbang. Lalu tasamuh, lalu ta'adul, kita harus bersikap adil. Gitu kepada keduanya gitu. Mungkin segitu. Karena keduanya tidak kalah penting ya. Iya, tidak kalah penting. Hal yang bisa menjadikan kita tuh sebagai pembimbing lah. Kita bisa berkonsultasi kepada keduanya gitu kan, masalah rumah tangga, masalah diri kita sendiri gitu. Mungkin ada tambahan pertanyaan dari Bro Ajrul? Jadi mungkin tadi dari yang dijelasin itu orang mungkin ini saya pergampang aja. Saya buat pertanyaan supaya jelasnya orang lebih gampang gitu maksudnya. Berarti kan dalam bentuk permisalan aja nih. Permisalan keadaan. Fahmi nih ketika sudah menikah terus Fahmi kan udah punya 2 pasang orang tua berarti kan yang kandung yang maksudnya terikat secara hubungannya, hubungan darahnya. Iya. Pertama saya mau nanya nih, ketika nanti suatu saat nih, Fahmi dihadapin sama keadaan yang mengharuskan Fahmi memilih antara orang tua istri kita atau orang tua kita, ya antara mertua atau orang tua kandung kita gitu. Entah itu dalam keadaan naudzubillah min dzalik, misalnya nanti sakit, atau mungkin ya sekedar perlu ditengok gitu kan. Tapi keduanya ini menuntut hal yang sama di satu waktu. Iya. Bagaimana sikap Fahmi? Yang sulit ya. Kalau misalkan sikap saya pada saat kondisi seperti itu, mungkin tadi kembali lagi kepada sikap adil. Kita harus bersikap adil. Gitu. Benar. Oke. Bagaimana caranya? Kalau misalkan dihadapkan dengan situasi seperti itu, oke, kita ke orang tua kita. Kalau yang cowok kan, saya cowok nih, ke orang tua kita sendiri. Dan dia ke orang tua dia gitu, untuk itu mengurus salah satu jalannya ya. Iya, salah satu jalannya. untuk mengurus kebutuhan dia, beliau gitu, orang tuanya apa yang mereka butuhkan dan begitu pun saya gitu. Iya, jadi udah terjawab di segitu juga gitu. Jadi ya tetap aja ya gitu, kita yang namanya orang tua, keduanya juga orang tua kita dan perlu diperhatiin sama dengan porsi yang sama. Iya. Kan nggak boleh ada yang dilebihin dikurangin. Iya. Kan ya gitulah maksud saya tuh, supaya lebih gampang aja dari permisalan keadaan. Tadi jawaban Fahmi tuh keren menurut saya. Iya. Jadi ya bisa aja nih. keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin kan harus tepat dong. Iya, ketika keduanya membutuhkan perhatian, ya makanya harus diberikan keduanya gitu. Ya tadi Fahmi pilihannya yang istri kita kepada orang tuanya, kita pun kepada orang tua kita. Iya. Oke Mi. Lanjut nih. Silakan. Ini nih, saya pernah baca ya kisah sirah Nabi gitu. Iya. Ada salah satu sahabat yang punya istri
ketika sahabat itu berperang kan, ketika menikah si ridho orang tua itu kan berpindah ya Iya. kepada suami gitu. Jadi apapun harus meminta izin gitu Iya, kan. iya. Di dalam Oke, lanjut. Dikit lagi, oh, sudah. dikit lagi mungkin ya. Iya. Di dalam kisah itu waktu ini diringkas lah, Iya. seorang sahabat pergi berperang dan seorang istrinya itu punya orang tuanya itu sakit. Dia itu ingin sekali menengok, menjenguk atau mengurusi orang tuanya, tapi tidak bisa karena dia ingin meminta ridho atau izin. Saya ingin ini nih menjenguk, tapi suami saya nggak bisa ya gitu. Sampai pada akhirnya si orang tua istri itu meninggal dan si istri Tidak sempat. tidak sempat tetap pada pendiriannya. Saya harus meminta izin atau ridho kepada orang tua. Nah, yang di pertanyaan, apakah kita juga harus seperti itu, harus misalnya meminta segala apapun nih dalam kondisi darurat lah, harus meminta izin atau orang tua atau Menurut saya pribadi mungkin itu dalam keadaan perang ya, karena si istri mempunyai sikap yang taat terhadap suami dan suaminya tidak tahu. Jadi dia tidak bisa untuk memberi izin karena menurut saya tidak tahu. Kalau dalam keadaan sekarang itu mungkin cukup mustahil kalau ada seperti itu. Tapi yang bisa kita tarik adalah bahwa si izin seorang istri itu bagaimana suaminya memang seperti itu. Mungkin cukup sekian lah karena tempat ini mau ditutup gitu ya. Iya. Ini pertanyaan terakhir aja buat nutup ya. Iya. Karena semua orang suka yang happy ending gitu. Jadi pertanyaannya terakhirnya kebahagiaan seperti apa yang bakal kami kasih? Bentuk kebahagiaan yang ingin kami kasih ke mertua kami. Cukup simpel sih. Ketika mereka melihat anaknya bahagia di urusan kita, itu menjadi sebuah kebahagiaan untuk mereka. Jadi kebahagiaan apa yang akan saya beri kepada mereka? Yaitu membahagiakan dengan cara secara materi maupun secara rohani, secara jasmani dan rohani. Gitu. Keren. Jadi kesuksesan rumah tangga lah kebahagiaan yang ingin kami kasih ke mertua kami. Iya gitu. Oke. Mereka melihat kita sukses, mereka pun akan senang. Iya, Betul. Oke, kayaknya cukup aja sekian ya. Iya. Kita simpulin aja. Jadi dari kesimpulan kali ini Mi, apa sih dari semua yang tadi Fahmi sampaikan, apa yang Fahmi dan diceritain gitu, atau apa yang saya katakan, kesimpulannya apa Mi kira-kira? Kesimpulannya yaitu kita harus mengutamakan akhlak. Itu sih yang pertama. Karena akhlak adalah kunci dari segala perbuatan kita untuk mempersiapkan akhlak, mempersiapkan diri gitu. Ya, akhlak dalam berumah tangga berarti Iya. akhlak dalam menghadapi kedua orang tua. Iya. Mertua juga Iya. kan berarti kan keluarga gitu ya. Intinya semuanya kita harus memiliki akhlak ya. Kita harus mengembangkan diri dalam segi akhlak gitu. Iya. Akhlak, Jadi materi. Tuh. Akhlak, materi, akhlak dan materi cukup. Ilmu. Ilmu. ilmu, jangan lupa ilmunya. Oke, Makanya di sekian ikut aja. ikut Iya. kulkas biar dapat ilmu. Tonton yang belum nonton kulkas. Yang belum nonton kulkas, tonton kulkas. dulu. Iya. Oke nih, Juga aja sih. makasih banyak buat Fahmi Iya, yang udah aduh, nyempetin makasih waktu. banyak Mi. Siap. Materi Santai. ya, Bro. Nah, mungkin sekian saja dari kita, kurang lebihnya ya mohon maaf ya karena Iya. kita masih belajar mungkin gitu Dan segala benarnya tentu datangnya dari dari Tuhan Allah yang dan Maha Esa, kesalahan Allah dari kita Subhanahu wa sendiri. taala. Iya, mungkin sekian saja. Jadi cukup sekian, kita tutup aja videonya. Iya. Sekian dari kulkas kali ini. Iya. Asik. Kulkas junior. Kulkas junior, kali oke. ini. Iya. Oke. Kita cukupkan dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillah. Oke. Jadi kalau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Buat kalian yang yang pengen ilmu lebih baik lagi, tonton Kulkas Senior. Kulkas Paang. Iya, Kulkas Laang. Oke. Oke. Yuk, selesai. Yang ini tuh Berhak.